Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ila akhirih. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat Darun Nahdhah TV yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa, Allah masih sampaikan umur kita ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan setiap amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini senantiasa diterima oleh Allah dan dibalas dengan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana Karim Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya hingga umatnya sampai akhir zaman, dan mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah Anda curhat di media sosial? Ya, mungkin sering ya. Kalau ada masalah curhat, ya, update status, ya. Dimuatlah di Facebook, di WhatsApp dan sebagainya. Sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah curhat, tapi memang beda dengan kita, ya, curhatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam curhatnya langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an dengan cara mengabaikannya, acuh, meninggalkannya. Sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan mahjura? Saya mengutip dari Imam Ibnu Katsir menafsirkan kalimah mahjura atau yang dimaksud dengan hajrul Qur'an. Orang-orang yang mencampakkan Al-Quran itu adalah yang pertama, la yasma'unahu fahaja min hijranihi. Orang yang tidak mau mendengarkan Al-Quran, maka dia termasuk orang yang hijrul Quran, mengabaikan Al-Quran. Terutama di bulan Ramadan harusnya kita senang mendengarkan Al-Quran, asik mendengarkan Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta sahabat yang namanya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, bacakan Al-Quran untukku. Lalu Ibnu Mas'ud menjawabnya, wahai Rasulullah, bukankah Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepadamu? Kenapa engkau memintakan dibacakan Al-Quran oleh aku? Kemudian jawab baginda Rasulullah SAW, aku lebih senang mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh sahabatku yang lain. Sahabat Darun Nahdhah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul saja senang mendengarkan Al-Quran. Harusnya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW juga senang mendengarkan Al-Quran. Di masjid dikumandangkan, dibacakan Al-Quran. Di masjid, di musola, dibacakan Al-Quran, harusnya kita senang. Itu yang pertama. Yang kedua yang disebut dengan hajrul Quran, yaitu adalah watarkul imanihi. Dia tidak mengimani Al-Quran. Orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Quran, meragukan Al-Quran, maka dia termasuk orang-orang yang acuh abai dengan Al-Quran. Bukankah Allah Subhanahu wa taala meminta kita, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Al-Quran, la raiba fihi, gak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Dan Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Masya Allah, hari ini banyak orang yang mengabaikan Al-Quran. Bahkan ada orang yang berani mengusulkan hafuz 300 ayat Al-Quran. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sahabat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, menurut Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan mahjura itu adalah wa tarku tasdiqihi. Dia tidak membenarkan Al-Qur'an. Dia tidak mengimani Al-Qur'an, bahkan dia tidak percaya kepada Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an itu berasal dari Allah. Bukankah Al-Qur'an itu disebut sebagai kalamullah? Ucapan Allah. Barang siapa yang ingin berdialog dengan Allah, barang siapa yang ingin bercakap-cakap dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Tentu bukan hanya dibaca, tetapi kita harus membenarkan Al-Quran. Yang keempat, yang dimaksud dengan mahjuro adalah watarku tadbirihi wa tafhimihi. Dia tidak mentadaburinya. Dia tidak mentadaburi Al-Quran dan juga dia tidak memahami Al-Quran. Tidak berusaha untuk memahami Al-Quran. Maka sahabat sekalian umat Allah Subhanahu wa taala, dengan mentadaburi Al-Quran, sesungguhnya kita sedang ingin mengetahui apa sih sebenarnya isi Al-Quran itu. Apa maksud dan tujuan Allah menurunkan ayat ini dan ayat itu. Tentu itu dengan cara mentadaburi dan memahaminya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yang disebut dengan mahjur itu adalah watarkul amali bihi. Dia tidak mengamalkan Al-Quran. Sahabat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sudahkah Al-Quran diamalkan oleh penduduk negeri ini yang katanya mayoritas Muslim? Masya Allah, masih sebagian kecil hukum-hukum Al-Quran itu diamalkan, diterapkan. Masih banyak belum diamalkan. Oleh karena itu, Ramadan adalah bulan momentum untuk mengamalkan Al-Quran dengan cara menerapkan hukum-hukum Al-Quran. Berhukum kepada Al-Quran, maka dengan itulah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala akan diturunkan. Oleh karena itu, sekali lagi, yuk sama-sama, minimal buat diri sendiri, kita sama-sama mengimani Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan bahkan mengamalkan Al-Quran. Dan juga mendakwahkan Al-Quran. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.